Nah, kalau boleh tahu kan tadi Kak Sandra bilang ya, sempat apa ya, istilahnya sempat mengalami konflik dengan pembina yang membina Olimpiade Bahasa Jerman. Boleh tahu konfliknya seperti apa dan konfliknya dengan siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast SMA Negeri 1 Lawang tahun 2021, Cicet with Us. Bagi yang belum tahu ya, podcast Manela ini apa sih? Jadi podcast SMA Negeri 1 Lawang ini merupakan program terbaru ya dari OSIS SMA Negeri 1 Lawang dengan mendatangkan para narasumber yang dapat men-share kehidupannya yang menginspirasi tentunya ya. Dan bagi yang belum tahu, narasumber podcast ini merupakan warga SMA Negeri 1 Lawang yang berprestasi tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber kelas 12 dari SMA Negeri 1 Lawang yang baru saja memenangi Olimpiade Bahasa Jerman tingkat nasional tahun 2020 kemarin ya. Baiklah, kita bersama dengan Kak Sandra. Bagaimana kabarnya, Kak? Baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih ya, kesibukannya akhir-akhir ini apa saja sih? Boleh diceritain? Hari ini ya pasti menyiapkan buat USP terus sama dia, kemudian belajar untuk SBMPTN. SBMPTN. Oh iya, kelas 12 ya, sudah banyak ujian-ujian yang datang menghampiri. Baik. Kemudian kalau boleh tahu, kapan sih belajar bahasa Jerman? Awalnya itu kapan? Awalnya ya masuk SMA. Masuk SMA ini? Iya. Baru berarti ya? Langsung ikut Olimpiade. Wah, hebat sekali. Kemudian kalau boleh tahu, awal-awalnya suka bahasa Jerman itu karena apa? Atau karena film kah? Atau karena tokoh yang menginspirasi mungkin gitu? Awalnya bukan bahasa Jerman secara spesifik ya, tapi karena saya suka belajar bahasa asing. Dan kebetulan di Semanela ini program bahasa asingnya adalah bahasa Jerman. Jadi saya belajar bahasa Jerman. Jadi memang pada dasarnya suka bahasa asing gitu. Iya. Oke. Berarti bukan hanya karena pelajaran ya, tetapi juga karena dorongan dari jiwa karena suka itu. Wah, hebat. Kemudian yang memotivasi Kak Sandra bisa belajar bahasa Jerman ini karena apa? Motivasinya dari siapa? Yang pertama yang kata tadi itu karena saya suka bahasa asing. Yang kedua karena kalau saya nggak bisa bahasa Jerman ya bagaimana saya bisa bertahan di Semanela gitu kan? Karena kelas IBB juga. Terus apa ya? Mungkin karena suka sih. Gitu doang. Motivasinya juga karena dari diri sendiri juga suka, dan karena memang merupakan pelajaran wajib di Semanela, jadi ya saya belajar bahasa Jerman. Oke, luar biasa sekali ya ternyata. Dan kalau kita ngomong sedikit ya, bahasa Jerman itu termasuk bahasa yang susah, betul nggak? Boleh Bisa dibilang susah karena kita SD, SMP kan tidak diajari sama bahasa Jerman. Dan apalagi belajarnya di SMA ini loh. Dan kalau boleh tahu ya ternyata pasti pernah merasa kan pengen berhenti di tengah jalan karena bahasa Jerman itu terbilang susah, itu pasti pernah kan? Pernah pastinya, juga karena beban mental juga. Dan ini kasih tips ini untuk teman-teman di rumah supaya tidak berhenti di tengah-tengah jalan saja gitu, supaya tetap terus. Ini dalam konteks belajar bahasa Jerman atau olimpiadenya? Jerman nggak apa-apa atau olimpiade terserah. Kalau misalkan bahasa Jerman itu harus ada motivasi yang jelas. Misalkan Anda ingin bekerja di pihak perusahaan bahasa Jerman atau ingin masuk universitas yang mengambil pendidikan Jerman atau sastra Jerman, atau ingin ikut au pair, itu kayak bahasa kerennya TKI di Jerman. Dan kalau olimpiade itu pastinya karena nggak ada hadiah atau nggak ada kesuksesan kalau kita tidak berusaha. Oke, seperti itu ternyata ya. Dan kalau saya baca-baca sedikit gitu ya, kan yang pemenang Olimpiade Bahasa Jerman tahun kemarin itu kan mendapatkan hadiah bisa berangkat ke Jerman, betul kan ya? Iya. Pernah bisa mendapatkan hadiah berangkat ke Jerman.
Nah, karena pandemi juga kan tahun kemarin sampai sekarang juga, akhirnya berangkat ke Jermannya tidak jadi alias ditunda. Dan perasaannya bagaimana Kak Sandra setelah ditunda berangkat ke Jerman? Yang pasti sedih ya, karena saya ikut Olimpiade ini juga karena tujuan utamanya bisa berangkat ke Jerman, tapi karena nggak jadi dan diganti hadiah lain. Tapi saya merasa kayak sedih tapi bukan menyesal, karena memang tujuan saya juga bukan hanya untuk ke Jerman tapi untuk bisa mengerti bahasa Jerman itu seperti apa. Dan selain itu kesempatan ke Jerman itu bukan dari Olimpiade doang kan, bisa dari universitas juga ada program untuk ikut beasiswa ke Jerman juga. Jadi ya terima apa adanya. Kita juga memahami keadaan juga kan ya. Dan masih ada nggak perasaan untuk berangkat lagi ke Jerman? Mungkin ada tekad entah setahun lagi ke Jerman atau apa? Mungkin ada? Pasti ada. Pastinya ada, harus tetap semangat pastinya ya. Iya betul. Mohon maaf. Dan kemudian pernah nggak ngerasa mau nyerah nih belajar bahasa Jerman itu susah, nggak pernah diajari kayak gini. Pernah nggak kayak gitu? Kalau nyerah belajarnya enggak sih. Kalau Olimpiadenya pernah, karena pertama itu beban mental, karena pembinaan Olimpiade bahasa Jerman itu juga keras. Kalau misalkan nggak ngerjakan tugas itu pasti kena marah, ditambahin tugas lagi. Terus kalau kalian nggak ngerjakan tambahin lagi, dan belum lagi tugas dari sekolah. Jadi pernah kayak mau berhenti, tapi sewaktu lihat bagaimana teman-teman saya yang lainnya yang nggak bisa berhasil untuk mencapai tingkat nasional seperti saya dan teman saya yang satunya lagi, jadi saya pikir ya udah terus aja kan, tinggal juga ini kesempatan yang benar-benar baru buat saya, dan kalau misalkan saya berhasil pun saya bisa ke Jerman. Jadi oke lah, saya lanjut, kan mesti sempat ada banyak konflik dulu sama guru pembina gitu. Saya lanjutkan. Sampai pernah ada konflik juga sama guru pembina. Wow, segitunya gitu loh. Wow, luar biasa sekali. Dan mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu nih, bagaimana sih cerita awal bisa sampai ikut Olimpiade Bahasa Jerman tingkat nasional? Mungkin boleh diceritain biar teman-teman di rumah juga bisa tahu gitu. Pertama, saya memang ikut kayak seleksi awal. Kemudian saya mundur karena saya ikut lomba lain. Deutsche Tage itu kayak lomba bahasa Jerman di Universitas Malang. Saya mundur ke Olimpiade. Kemudian waktu semester 2 saya ditawari lagi sama Bu Ita untuk ikut Olimpiade ini, dan karena memang kayak ditawari secara khusus gitu kan, kayak diberikan motivasi, kemudian kelebihannya kalau kamu baca begini. Jadi oke lah, saya terima, tapi saya pastinya harus ngejar karena teman-teman saya yang dua lainnya itu juga sudah belajar selama 1 semester lebih cepat, jadi saya harus nyusul ngejar, dan ternyata sudah ya alhamdulillah berhasil gitu. Ceritanya sangat menginspirasi sekali ya. Jadi untuk teman-teman di rumah ini mungkin yang pengen belajar bahasa Jerman atau ikut Olimpiade, boleh nih tips dari kakak Sandra ini diterapkan. Sip. Kemudian selanjutnya kan kalau misalnya Olimpiade itu harus ada pembinaan, harus ada mungkin pendaftaran, segala macamnya, kan pasti ribet itu ya. Apalagi juga kita sebagai siswa yang tugasnya belajar, kemudian tugas juga pasti datang, kemudian ditambah Olimpiade, pembinaan Olimpiade. Itu bagaimana caranya kita memanage waktu supaya tugas itu tidak ketinggalan, pelajaran tidak ketinggalan gitu. Mungkin ada tips-tipsnya? Jujur, saya bukan orang terorganisir, jadi saya orangnya random. Jadi kalau saya menjalankan tugas itu sesuai dengan mood. Meskipun ada tugas yang datanya besok sama datanya minggu depan. Kalau saya suka memang minggu depan ini ya saya kerjakan minggu depan. Kalau yang misalkan ada tugas deadline-nya misalnya hari ini, saya kerjakan di sekolah. Terus tapi yang saya prioritaskan itu yang Jerman karena memang banyak biasanya. Kemudian karena yang saya paling suka itu yang saya kerjakan bahasa Jerman. Kemudian pasti juga harus mengorbankan diri sih. Kalau dulu saya biasanya tidur jam 10 gitu kan, sekarang jam 11. Kemudian kalau semakin dekat sama Olimpiade Nasional itu semakin kayak
tidurnya baru jam 12, jam 1, jadi harus ya sedia berkorban diri gitu. Kalau misalkan ada jam kos, saya biasanya ke perpus sendirian mengerjakan tugas. Kalau selesai kembali ke kelas. Kalau misalkan nggak ngapa-ngapain ya tidur di kelas. Jadi ya random gitulah. Random, jadi walaupun Kak Sandra ini memang dibilang random tadi ya. Katanya random tetapi masih bisa ikut olimpiade. Bahkan menang loh. Masa teman-teman di rumah yang apa ya istilahnya ya, bisa meluangkan waktunya sedikit saja untuk mau belajar, itu pasti juga bisa nih. Kayak Kak Sandra, luar biasa sekali nih, sungguh wow, hebat sekali. Dan kemudian mau cerita-cerita lagi nih, cerita-cerita mungkin pernah ikut olimpiade apa saja nih dari SD, SMP, SMA, bisa disebutkan mungkin, tidak apa-apa, banyak juga tidak apa-apa. Kalau olimpiade bahasa asing baru sekarang, baru SMA. Kalau olimpiade lain pernah di SD MIPA, saya nggak tahu kenapa bisa saya ikut IPA. Terus kalau di SMP nggak pernah karena cuma satu bahasa Inggris dan saya kurang bisa bahasa Inggris, jadi di SMP saya nggak pernah ikut olimpiade. Di SMA? Baru pertama kali ini bahasa Jerman. Pertama kali langsung tingkat nasional? Enggak lah. Kan harus lewat seleksi provinsi dulu kalau lolos ke nasional. Kalau boleh tahu ya, tingkat provinsi itu pesertanya berapa? Mungkin tahu? Kalau jumlah nggak tahu ya, tapi kalau sekolah sekitar Malang, Batu, terus Kepanjen juga ada. Jadi kalau Jawa Timur ini dibagi menjadi 2, jadi Surabaya sama Malang. Nah cabang Malang ini juga semuanya ikut gitu, sama Kepanjen, Batu dan seterusnya. Jadi mungkin ada ratusan kan ya? Kalau ratusan enggak sih, puluhan, karena kan bahasa Jerman, sekolah bahasa Jerman itu juga cuman sedikit. Kebanyakan kan ada yang bahasa Jepang, ada yang bahasa lain. Jadi cuma puluhan. Tapi hebat loh itu. Keren. Nah, kalau boleh tahu kan tadi Kak Sandra bilang ya, sempat apa ya, istilahnya sempat mengalami konflik dengan pembina yang membina olimpiade bahasa Jerman. Boleh tahu konfliknya seperti apa dan konfliknya dengan siapa sih? Konfliknya dengan Kawita. Waktu itu sempat disuruh untuk fotokopi tugas, tapi karena tempatnya tutup, jadi saya fotokopinya besok. Nah, untuk fotokopi yang hari ini saya nggak mengerjakan tugas, jadi waktu itu saya dimarahi karena kamu memperlambat waktu pengerjaan dan karena waktu kita ke nasional juga tinggal sedikit, dan akhirnya kayak saya dan teman saya, Sharla, itu disuruh untuk kayak belajar sendiri dan pembinaan sendiri gitu. Dan waktu itu kita juga sempat diberi apa ya, siraman rohani, bukan ya, briefing Siraman rohani dari Herr Luffy sama Pak Nanang sama dari Bu Indira, guru BK, untuk ini kamu itu lomba hanya sekali, dan kalau kamu berhenti di tengah jalan, berapa banyak orang di Semana lain ini yang kecewa karena satu itu. Yang kedua, karena beban kamu di nasional ini juga karena berat sekali. Jadi kalau kamu berhenti itu rasanya gantung banget buat dari kayak pihak-pihak, dari kayak Wakasek dan banyak orang yang berharap ke Olimpiade ini, kayak tiba-tiba berhenti begitu saja itu kayak mengecewakan sekali. Karena itu ya lanjut aja gitu. Jadi bukan hanya dengan Frau Ita ya, tetapi juga sama guru-guru yang lain juga ikut serta dalam melakukan. Mereka kayak mendukung lah, karena kan dari setiap tahun Semanalaya itu selalu bisa mengirimkan siswa peserta ke nasional. Sip, mantap. Dan kalau boleh tahu ini Kak Sandra ikut olimpiadanya di mana ya? Di Jakarta. Di pelaksananya di Goethe Institute. Bisa diceritain nggak? Mungkin teman-teman juga pengen tahu ini Goethe Institute itu seperti apa, tempatnya spesifiknya di mana gitu. Goethe Institute itu seperti kayak sebuah badan kursus bahasa Jerman, dan ketika saya ke sana itu kayak ada aula yang besar yang luas buat mengerjakan tugas menulis dan membaca. Kemudian ada mungkin kayak perpustakaan yang saya bahasa Jerman semua ya pastinya bukunya. Terus ya kayak apa ya,
kayak lingkungan sekolah biasa, cuma lebih sempit lah karena itu cuman tempat kursus gitu. Tempat kursus? Iya. Oh gitu nyata. Dan ini yang paling saya tunggu dari tadi, saya pengen banget ngomong seperti ini. Coba dong Kak Sandra bilang dengan pakai bahasa Jerman itu seperti perkenalannya atau hobinya apa, biografinya seperti apa menggunakan bahasa Jerman, biar teman-teman di Jerman juga tahu. Coba nggak apa-apa, gak usah malu. Guten Tag, mein Name ist Sandra Imaniar und Sie können mich Sandra nennen. Ich komme aus Indonesien, ich wohne in Kennedystraße in Malang und ich spreche Indonesian, Deutsch und English. Tahu artinya? Nggak. Jadi itu kayak nama saya Sandra Imaniar, saya bahasa Indonesia, saya tinggal di Malang, di Kennedes, jalan-jalan Kennedes, dan saya bisa berbicara bahasa Indonesia, Jerman, dan Inggris. Keren sekali, ya ampun. Dan saya juga pengen dong belajar, kasih pelajaran dikit-dikit tentang bahasa Jerman. Soalnya saya cuma bisa Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, itu aja. Sebisa saya nggak paham itu. Coba Inginnya ajarin kata dong. apa? Kenapa? Inginnya kata apa? Apa ya yang bagus apa? Apa ya istilahnya? Hobi saya misalnya masak. Bagaimana? Kalau dalam bahasa Jerman, saya itu ICH, tapi dibaca IKH. Ya. Gitu. Ya, Harus sambil gini ya. Terus memasak, kochen. Nah, Kochen. kalau dalam bahasa Jerman ada konjugasi, jadi en-nya dihilangi, jadi koche. Kalau Koche. ya koche. Koche. Ya, Oh. koche gern. Koche gern. Artinya saya hobi Suka memasak. suka memasak. Ya, Bukan hobi berarti ya? gern. Ya, koche gern. Saya suka memasak. Kalau hobi saya memasak, mein Hobby is kochen. Kochen. Ya, aha. Mein Hobby is kochen. Susah ya ternyata. Lagi dong. Kasih pelajaran bahasa Jerman lagi, terserah apa ya. Saya juga nggak tahu harus bilang apa. Apa nih? Yang romantis atau yang Ya gimana nggak apa-apa, nih? gombalan Aduh. mungkin gombalan nggak apa-apa. Yang Pokoknya jangan yang bapak kamu maling ya, jangan kayak gitu. ya, enggak. Bagaimana cara mengucapkan saya menyukai Anda dalam berbagai macam cara? Bagaimana? Yang pertama, ich liebe dich. Yang kedua, Andi liebe ich. Yang ketiga, du gefällst mir. Itu yang pertama tadi apa? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ya, Yang kedua? Andi liebe ich. Andi liebe ich. Yang ketiga? Du gefällst mir. Du gefällst mir. Itu sebenarnya mir, tapi kebanyakan orang bahasa Jerman itu bilangnya mir. Kayak R-nya itu kayak Dan itu artinya sama semua. Saya suka Anda. Kalau du gefällst mir itu artinya Anda membuat saya suka. Oke, Anda membuat saya suka. Sama. Pokoknya intinya saya suka Anda atau Anda membuat saya suka gitu ya. Kan keren kan kalau misalnya Anda suka sama orang kemudian bicara bahasa asing dan dia nggak tahu kan. Orangnya. Tapi yang penting kita sudah mengucapkan perasaan kita. Iya kepada orang lain. benar sekali ya. Kan tipikal orang Indonesia kayak gitu ya. Suka you know lah gimana. Dan kemudian saya juga ingin kan tadi saya bilangnya saya suka Anda atau Anda membuat saya suka. Kasih gombalannya yang lebih romantis dong. Mungkin ada gitu. Biar teman-teman di rumah mungkin pengen gombalin siapa gitu. Biar lebih wow estetik gitu. Juga bingung ya sepertinya ya. Karena saya kurang pandai dalam hal-hal romantis. Gimana kalau du siehst gut aus? Apa itu? Penampilan Anda hebat, bagus. Gimana? Kamu siehst ya, itu Aussehen, tapi ya ada aturan sendiri di Jerman. Jadi Aussehen itu kayak terlihat, tampak,
good bagus. Jadi to six good aus. To six good aus. Patut, suka. Keren bahasa Jerman itu ternyata ya, asik. Apalagi buat gombalin gitu, orang yang digombalin juga nggak tahu apa-apa kan, keren itu. Kemudian kita mau tanya-tanya lagi nih, pesan untuk teman-teman di rumah yang mungkin pengen belajar bahasa Jerman atau pengen ikut Olimpiade, mungkin ada pesan-pesannya? Yang pertama, kalau misalkan kena marah, jangan cepat mundur. Jadi harus tahan mental. Yang kedua, belajarlah untuk memanajemen waktu. Kemudian manajemen waktu itu sudah pasti penting banget ya. Manajemen waktu. Terus kalau saya bisa mengutip bahasa Jerman, jadi on a flash kein Preis, itu artinya bahasa Inggrisnya no pain no gain. Jadi tanpa berusaha kamu nggak akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Itu ya, jadi tetaplah berusaha semaksimal mungkin hingga impian kita dapat dicapai. Betul sekali kan? Betul ya? Oke. Dan akhirnya kita telah sampai nih di penghujung podcast ini ya, dengan Kak Sandra yang ceritanya sungguh menginspirasi sekali ya, bisa ikut sampai Olimpiade Bahasa Jerman tingkat nasional. Luar biasa sekali ya. Bagi teman-teman mungkin di rumah yang kepingin mengundang narasumber yang diinginkan, bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini, atau mungkin langsung saja DM ke Instagram @osismanela_mlg, kecil semua ya. Dan pastinya jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan nyalakan juga tombol loncengnya. Juga jangan lupa komen sebanyak-banyaknya dan like, tekan tombol ke atas. Baiklah, sampai jumpa lagi di acara Podcast Manela 2021 Cicet with Us yang lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.